Jumpa lagi kita dalam channel Bedah Angka. Kali ini kita akan coba bahas materi notasi sigma matematika kelas 11 kelas 11 semester 1. Kali ini saya akan membawakan materi pembahasan soal tentang notasi sigma dengan pendekatan deret atau barisan aritmatika atau geometri, ya. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa seperti biasa subscribe, tekan like, terus kemudian share, dan jangan lupa komen di bawah supaya channel ini boleh terus berkembang. Baik, kita mulai ya. Nomor 1. Diberikan soal berapakah nilai dari sigma I dimulai dari 20 sampai dengan 100 dari fungsi 8i dikurangin 100. Nah, kalau kita mau coba satu-satu, ini sangatlah panjang. Kenapa? Karena n-nya saja sampai 100 kurang 20 ditambah 1, berarti ada 81. Ada 81 data, kita mau satu-satu kita tambahin. Kalau memang sedikit jumlahnya, nggak apa-apa, misalkan 1 sampai 5 atau 1 sampai 6, itu oke, nggak apa-apa. Tapi ini ada 81 data. Caranya adalah kita coba pendekatan dengan teori mengerjakannya dengan cara deret atau barisan aritmatika atau geometri. Ya, begini. Kita cari tahu dulu suku pertamanya berapa. Suku pertamanya A itu suku pertama atau U1, ya. Sebagai suku pertamanya adalah I-nya 20. Kita masukkan ke sini. 8 dikali 20 dikurangin 100. Berarti 160 dikurangin 100. Oke? Suku pertamanya adalah 60. Ya. Suku keduanya, masukkan I-nya adalah 21. Berarti 8 dikali 21 dikurangin 100. Begitu, ya. Ini sama dengan 8 kali 21 dan 168 dikurangin 100. Ini bisa saja jadi 68. U3, kita coba sampai 3 saja. 8 dikali, yang ketiga adalah 22. Nah, ini sama dengan 176 ya, dikurangin 100. Sama dengan berapa ini? 76. Oke? Dasarnya adalah yang suku pertama 60, suku kedua 68, suku ketiga 76. Paham ya? Nah, kita coba sini. Berapa kenaikannya? Kenaikannya adalah dia plus 8. Plus 8. Nah, berarti kalau begini, kita sudah dapat kesimpulan bahwa kalau sudah di sini sama, berarti ini adalah masuk ke dalam deret atau barisan aritmatika. Berarti ini adalah A-nya, dan ini 8 adalah B-nya. B itu adalah beda. Nah, karena di sini sigma itu berarti jumlah atau sum, jumlah keseluruhan data. Nah, kita pakai rumus Sn. Ingat rumus Sn adalah N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 dikali B. Oke? Kita dapat N-nya adalah 81. Ya. Jadi 81 per 2 dikali 2 dikali A. A-nya adalah 60. Ditambah N-nya 81 kurang 1 dikali B. Bedanya adalah plus 8 dikali dengan 8. Nah, oke, jadi 81 per 2 dikali 120 ditambah 80 dikali 8 ya. Ini 80 ya. 81 kurang 1, 80. 80 dikali 8 adalah 640. Betul ya? Sehingga ini menjadi 81 per 2 dikali dengan 760 ya. 760. Nah, kita dapatkan hasilnya. Ini coret. Ini dibagi 2 adalah berapa nih? 380. Nah, tinggal 380 dikali 81. Oke, 81 dikali 38 ya.
8, 64. Ini 3, 24. 8, 7, 30. 3078 kah? 8, 64, 3, 24. 8, 7, 10. Ya. 3078. 3000, oh masih ada 0 ya, sorry. 380 ya. 30.780. Nah, jadi sigma dari I dimulai dari 20 sampai dengan 100 dari fungsi 8I min 100 itu adalah 30.780. Kita pakai pendekatan aritmatika. Ya, mungkin banyak cara atau mungkin ada cara yang lebih cepat, tidak apa-apa. Ini kita coba pakai pendekatan deret atau barisan aritmatika atau geometri. Oke, kali ini kita bahas dengan pendekatan itu. Ya, paham ini ya? Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Diberikan soal sigma dari K dimulai dari 1 sampai dengan 10. Berarti ini ada 10 data N-nya. Ya, jadi N-nya ada 10 data. 10 kurang 1 ditambah 1. 9 tambah 1 sama dengan 10. N-nya ada 10. 3 dikali 2 pangkat K. Oke, nah sekarang ini kita coba lagi. Apakah kita pakai pendekatan aritmatika atau geometri ini? Kita coba 3 aja. 3 suku pertama. 3 suku pertama. A. Yaitu 3 dikali 2. Suku pertamanya adalah 1. 2 pangkat 1. Berarti dia adalah 6. Ya. U2. Kita masukkan K-nya 2. Berarti 3 dikali 2 pangkat K-nya 2. Sama dengan 3 kali 4, 12. Oke, sekarang U3. U3-nya adalah 3 dikali 2 pangkat 3. Berarti dia 8 kali 3, 24. Nah, saya pikir sudah cukup 3 data ini mewakili kita pakai geometri atau aritmatika. Kita lihat perubahannya. 6 ke 12, 12 ke 24. Ternyata ini adalah perkalian 2. Dia 2 kali lipat. Nah, kalau 2 kali lipat berarti kita pakai pendekatan geometri. Ya, geometri dengan A-nya adalah 6. Sedangkan ini adalah rasionya. Oke. Kalau di aritmatika dia dinyatakan dengan beda. Kalau di geometri kita pakai rasio. Oke. Karena soalnya adalah sigma atau sum atau jumlah, berarti kita pakai rumus Sn. Nah, karena R-nya lebih besar daripada 1, yaitu 2, maka rumusnya menjadi A dikali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Ya, beda jika R-nya kurang daripada 1, maka ini terbalik. Satunya di depan, jadi 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 min R. Itu kalau R-nya kurang dari 1. Tapi karena di sini R-nya 2, berarti lebih dari 1, pakai rumus yang ini. Oke? Kita masukkan ya. Sama dengan A-nya adalah berapa tadi? 6. R-nya kita dapatkan 2. N-nya berapa? N di sini adalah 10. Berarti di sini S10 ya. Nah, dikurang 1. Dibagi R-nya 2 kurang 1. Begitu. Kita dapatkan 6. 2 pangkat 10 adalah 1024. Kurang 1. Dibagi 1 ya. Nah, sama dengan 6 dikali 1023. 6 kali 3, 18. 91, 12, 13, 91, 6. Nah, jadi S10-nya adalah 6138. Ya, ada jawabannya. Berarti, ini kita pakai pendekatan geometri. Kalau nomor 1 tadi kita pakai pendekatan aritmatika. Ya, paham ya? Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 3. Nomor 3, ini angka berapa nih? Oke. Nilai daripada sigma N sama dengan 10 sampai dengan 59. Dari fungsi 2 pangkat N min 8. N min 8 berapa? Agak buram nih soal. Ya, N min 8 ya. N min 8.
Baik, dari ini kita bisa tahu bahwa jumlah datanya ada N-nya yaitu 59 kurang 10 tambah 1. Berarti 59 kurang 10 adalah 49. 49 tambah 1 berarti ada 50. Jadi N-nya 50. Oke. Jumlah datanya ada 50 data. Oke. Kita masukkan 3 suku pertama. Berarti suku pertamanya adalah A. Kita masukkan N10. 2 dipangkat 10 min 8. Jadi 2 pangkat 2 ya, sama dengan 4. Suku kedua, 2 pangkat 11 kurang 8. Yaitu 2 pangkat 3, jadi 8. U3, 2 pangkat 12 kurang 8. Berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 adalah 16. Iya betul, 16. Nah, dari 3 angka ini kita juga bisa tahu bahwa ini termasuk deret atau barisan geometri atau aritmatika. Kita lihat 4 ke 8 dan 8 ke 16. Ini benar, ini dikali 2 berarti ini juga dikali 2. Nah, karena dia adalah perkalian, kelipatannya ada perkalian bukan penjumlahan atau pengurangan, berarti dia adalah geometri. Sehingga 4 ini kita jadikan sebagai A atau suku pertama. 2 ini adalah sebagai rasionya. Ya, sama seperti nomor 2 sepertinya. Oke. Berarti karena ya soalnya ditanya dengan sigma, berarti jumlah sum. Berarti kita pakai Sn. Sama seperti nomor 2, nomor 3 juga begitu. Karena R-nya lebih besar daripada 1, kita pakai rumus sama seperti ini. A dikali R pangkat N min 1 per R min 1. Kita masukkan datanya. N-nya adalah 50, jadi S50. A-nya kita masukkan 4 ya. R-nya 2 pangkat 50 dikurangin 1. Wow, 2 pangkat 50. 2 pangkat 50 banyak sekali. Iya, 2 pangkat 50 banyak sekali. Kita langsung dibagi dengan R-nya 2. 2 kurang 1. Berarti S50-nya adalah 4 dikali 2 pangkat 50 dikurangin 1. Ternyata memang seperti begitu saja dia minta diminta pilihannya seperti kayak gitu ya. Oke, kita coba dulu 4950 R pangkat N nya 50. Betul ya, 2 pangkat 50 59 60. Oke. Jadi seperti ini. Jadi 2 pangkat 50 banyak sekali, ntar kita tinggal pangkat-pangkatin saja. Dia pilihan gandanya cuma sampai seperti ini aja. Ya. Kalau mau kita sederhanakan lagi juga bisa. Ini sama dengan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 50 dikurangin 1. Begitu. Ya. Jadi bisa saja jadi ini dikalinya menjadi 2 pangkat 52 dikurangin 4. Begitu. Itu juga bisa. Ya, jadi jawabannya sudah mewakili. Oke. Jadi nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 sudah selesai dengan pendekatan geometri atau aritmatika dari deret atau barisan. Oke, nomor 3 selesai. Baik, kita lanjut nomor 4. Diberikan soal sigma dari K dimulai dari 3 sampai dengan 6 dari fungsi X dikali K min 2 kuadrat ditambah 2 per X. Nah, ini sama dengan 70. Sama dengan 70. Jadi ditanya nilai X-nya berapa? Nilai X-nya berapa? Nah, ini bisa kita lakukan dengan pendekatan seperti ini. Karena N-nya, kita lihat N-nya ada berapa nih? 6 kurang 3 tambah 1. 3 tambah 1, 4. Wow, saya pikir ini nggak terlalu banyak. Jadi kita bisa juga satu-satu kita masukin, kita tambahin, kita cari X-nya. Ya. Kita masukin satu-satu. Dimulai dari suku pertama. Suku pertama, K-nya 3. Kita masukkan K-nya 3. X dikali 3 kurang 2, 1 kuadrat tambah 2 per X. Itu suku pertama, ya. Jadi sama dengan X
tambah 2 per X. Begitu. Itu untuk suku pertama. Ya. Untuk suku kedua, K-nya 4. Berarti X dikali 4 kurang 2, 2. Dikali 2 adalah 4. Tambah 2 per X. Begitu. Sama dengan 4X tambah 2 per X. Begitu. Ya. U3 sama dengan X dikali U3 ini berarti 3, 4, 5. Sekarang 5. 5 dikurangin 2, 3. 3 kuadrat. Ditambah 2 per X. Sama dengan 9. 9X tambah 2 per X. Begitu. Ya, untuk U4. Satu lagi kita tanggung ya. U4. Kita masukkan K-nya adalah, ini K-nya tadi berapa? 3. Ini K-nya 4. Ini K-nya 5. Sekarang K-nya 6. Yang K-nya 6. Jadi X dikali 6 kurang 2, 4. 4 kuadrat ditambah 2 per X. Sama dengan berapa nih? 16X ditambah 2 per X. Nah, ini dari A sampai dengan U4, kalau dijumlah, itu hasilnya adalah 70. Berapa X-nya? Tinggal kita jumlahkan saja semuanya. Berarti ini kebetulan penyebutnya sudah sama ya, per X. Kita tinggal tambah aja atasnya. Berarti X tambah 2 tambah 4X tambah 2 ditambah 9X tambah 2 ditambah 16X tambah 2 per X sama dengan 70. Paham ya sampai sini ya? Kita jumlahkan, kita selesaikan yang atas dulu. X tambah 4X 5X. 5X tambah 9X 14X. 14X tambah 16X 30X. Angka tanpa variabel. Konstantanya 1, 2 tambah 2 4. 4 tambah 2 6. 6 tambah 2 8. Nah, gitu langsung sama dengan 70 dikali X. Langsung saja 70 dikali X jadi 70X. Sehingga ini kita pindahin, 70 kurang 30 adalah 40X. Sehingga dapat kita X-nya, yaitu 8 per 40. Sama dengan 1 per 5, atau 0,2. Sama saja. Ya, jadi X-nya 1/5 atau 0,2. Ya, jadi dengan demikian nomor 4 sudah terselesaikan, jawabannya X-nya adalah 0,2. Oke, baik, kita lanjutkan ke nomor 5. Ini kita hapus saja dulu. Ya, nomor 5. Nah, ini pertidaksamaan sepertinya. Ya betul, pertidaksamaan. Diberikan pertidaksamaan dari sigma I dimulai dari 1 sampai dengan berapa nih? 5 ya. Sampai dengan 5 dari fungsi 3 min 2i dikali 3x kuadrat ditambah 2x lebih kecil sama dengan min 120. Nah, seperti ini. Ini sama saja bentuknya, cuman dia dalam pertidaksamaan, ya, dalam pertidaksamaan. Seperti biasa kita harus tambahkan ini dulu, jumlahkan ini dulu sebanyak n-nya 5 ya. 5 kurang 1 ditambah 1 sama dengan 4 tambah 1. Jadi n-nya adalah 5. Kita masukkan a-nya dulu. A-nya adalah 1. I-nya masukkan sini 1. Berarti 3 dikurangin 2 adalah 1. Dikali 3x kuadrat ditambah 2x. U2. Oke, U2. U2-nya adalah 2. 3 dikurangin 4, jadi min 1 ya. Dikali 3x kuadrat tambah 2x. Oke. U3 sama dengan I-nya 3. 3 dikurangin 6 adalah min 3. Dikali 3x kuadrat
seperti itu. U4-nya masukkan 4. 3 dikurangin 8, minus 5. Yang terakhir adalah U5. Oke, masukin I-nya adalah 5. 3 dikurangin 10 ya. 3 kurang 10 adalah minus 7. Nah, setelah ini kita jumlahkan. Sebelumnya kita sederhanakan dulu ini. Ini menjadi min 3x kuadrat min 2x. Ini adalah min 9x kuadrat min 6x. Ini adalah min 15x kuadrat min 10x. Ini min 21x kuadrat min 14x. Oke. Ini semua dijumlahkan. Baik, ini habis ya 3x, habis. Sekarang ini. Min 9, min 15, min 24. Betul ya? Min 24. Min 24 berarti ini min 45x kuadrat. Yang ini min 6, min 10, min 16. Min 16, min 30. Betul? Min 30x. Ya, betul ya? Jadi ini adalah 6 tambah 14, 20, 30. 15 tambah 21, 23, 36, 45. Oke, jadi nilainya adalah jumlah dari data ini, soal ini adalah min 45x kuadrat, min 30. Minta dia lebih kecil sama dengan min 120. Kita pindahkan ke sisi kiri. Minus 45 kuadrat minus 30x plus 120. Lebih kecil sama dengan 0 jadinya. Kita sederhanakan saja. Kita sederhanakan ini supaya x kuadrat sampai sekecil mungkin, sampai sesederhana mungkin ya. Kita bagi dengan 15 ya. Kita bagi dengan 15 coba. Oke, kita bagi dengan 15. Jadinya min 3 kuadrat min ini x kuadrat. Maaf, ini adalah min 45x kuadrat. 45 dibagi 15 adalah 3. Jadi ini min 3x kuadrat min 2x tambah 120 dibagi 15, 8. Lebih kecil sama dengan 0. Oke, untuk memudahkan lagi, kita coba x kuadratnya, koefisiennya adalah positif. Kita bagi dengan minus 3. Nah, hati-hati, kalau kita bagi minus 3 berarti lambangnya berubah. Bukan lebih kecil, tapi lebih besar sama dengan. Posisi dia tetap di sebelah kiri, nggak apa-apa. Oke? Ini dibagi minus 3 adalah x kuadrat. Oh, sorry. Ternyata sudah tidak bisa lagi dibagi. Sudah tidak bisa dibagi lagi. Ini sudah paling sederhana. Sorry. Nah, kalau sudah sederhana begini, kita jadikan dia positif x kuadratnya, yaitu kita kali dengan negatif supaya positif. Dengan catatan ini berubah. Lebih kecil menjadi lebih besar sama dengan. Oke, ini dikali minus menjadi nah, seperti itu. Ya. Kita dapatkan, kita buat pakai pemfaktoran saja. Berapa ini? 8 dengan 2 ya. Min 8 dengan 2. 8 itu 2 sama 4. 4 ini 2. 8 1. Bagaimana nih? Mana yang minus? 4 sama 2. Ini 2. 4. Apakah ini 4, ini 2. 6, ya. 4 sama 2 ya. Oke. Di sini 4, di sini 2. Berarti di sini plus, di sini min. 4 dikali min 2, min 8. 4 dikurang min 2 adalah 2. Min 6 ya. Min 6. Oh, terbalik saya. Ini min 6. Terbalik. Berarti sini ya. Begini saja deh. Begini saja. Kalau dikali minus 24,
Kalau dijumlah adalah plus 2. Berarti 12 dengan 10 ya? Enggak dong. 12 dengan 2. 12 dengan 2. Ya. 12 dengan 2 dikali minus 24. 12x. Salah juga ya. Berarti 6 dengan 4. 6 dengan 4. 6x min 4x. Oke, 6 kurang 4 plus 2. 6 dikali 4, 6 dikali minus 4 adalah min 24. Oke, ini kita turunkan minus 8-nya. Ini kita turunkan, ini plus ya. 3x kuadrat. Oke, ini kita pilih bagi 2. 3x-nya kita keluarkan menjadi x plus 2. Di sini juga x plus 2 kali minus 4. Ya. Jadi sini adalah 3x minus 4 dikali x plus 2. Begitu. Ya. Jadi dia lebih besar sama dengan 0. Kita dapatkan fungsi pembuat 0-nya adalah 4/3 dan fungsi pembuatnya adalah min 2. Karena dia pertidaksamaan, kita buat garis bilangan, garbil. Ada 2 angka, kalau ada sama dengan kita berarti pakai bulat penuh. Ya, jadi sini minus 2, di sini 4/3. Ya, kita uji dengan angka 0 di sini deh. Angka 0 posisinya kurang lebih di antara minus dan positif ya. Di sini 0 ya. Sebagai pengganti x, kita masukkan ke soal, mana soalnya? Ini. Masukkan 0-nya. 0 kuadrat 0 dikali berapapun tetap 0. 2 dikali 0. Jadi jawabannya adalah minus 8. Kita tulis minusnya saja. Di sini jadi plus, sini plus. Karena dia minta lebih besar daripada 0, kalau lebih besar itu berarti dia adalah yang positif. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah di daerah positif. Nah, berarti HP-nya /nya X-nya lebih kecil atau sama dengan min 2, atau X-nya lebih besar sama dengan 4/3. Nah, begitu. Ya, nomor 5 terselesaikan. Dan untuk soal-soal selanjutnya, tipe-tipe soal seperti ini kita bisa lakukan dengan pendekatan teori deret atau barisan aritmatika atau geometri. Ya, dengan catatan kita harus mencoba untuk cari ya minimal 3 suku pertama. Kalau 3 suku pertama kita sudah dapatkan, kita sudah tahu itu kita mau pakai aritmatika atau mau pakai geometri. Ya. Untuk soal-soal seperti ini, ada beberapa cara lagi untuk bisa menjawab soal-soal notasi sigma. Tapi kali ini kita pakai pendekatan geometri atau deret aritmatika atau barisan aritmatika. Oke, mudah-mudahan dari penjelasan ini kita bisa dapat satu masukan lagi. Oh, ternyata bisa kita gunakan pakai deret atau barisan aritmatika atau geometri. Ya. Semoga ini bisa membantu kita untuk menyelesaikan soal-soal notasi sigma untuk matematika kelas 11. Oke, terima kasih. Nantikan video selanjutnya.